Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas ada sebuah artikel dari Sky Sports yang ditulis oleh Melissa Reddy. Jadi intinya atau judulnya adalah bagaimana Manchester United ini mempersiapkan pendekatan yang kejam atau yang tegas terkait dengan kontrak, dan apa arti ini terkait dengan Jadon Sancho. Jadi Manchester United ini akan mengimplementasikan langkah yang lebih tegas ya, pendekatan yang lebih tegas terkait dengan kontrak untuk para pemainnya. Klub sendiri ingin memprioritaskan kultur yang tepat dan juga strategi rekrutmen di atas kepentingan bisnis. Manchester United bahkan lebih atau tidak bermasalah ya untuk menterminate kontrak. Artinya memutuskan kontrak itu sekarang Manchester United lebih berani untuk melakukan hal tersebut, dan diskusi juga telah dilakukan terkait dengan posisi atau situasi dari Jadon Sancho. Di Sky Sports sendiri ini mendapatkan informasi kalau ini merupakan langkah yang akan diambil ya. Jadi tadi yang gue sebutkan itu merupakan langkah yang akan diambil kalau Ineos telah betul-betul masuk ya, 25% itu sudah masuk, kepemilikan 25% itu sudah masuk di Manchester United. Bahkan Manchester United juga tidak masalah untuk mengakhiri atau memutus kontrak kalau untuk ada sesuatu hal yang lebih besar, ada manfaat yang lebih besar yang dilakukan terkait dengan hal tersebut. Dan bahkan ini juga terkait dengan Jadon Sancho. Kalau langkah jalan keluar terkait dengan Jadon Sancho ini tidak ditemui, Manchester United mempertimbangkan untuk memutuskan kontrak dari Jadon Sancho, walaupun mereka tentu saja akan kehilangan atau mengalami dalam tanda kutip kerugian ya, karena kan biaya transfer atau investasi dari Jadon Sancho itu sangat besar. Sky Sport juga mengabarkan di bulan Oktober kalau beberapa klub di Serie A, Bundesliga, Turkish Super League juga sudah melakukan pengamatan terkait dengan Jadon Sancho, walaupun gajinya ini dianggap sebagai penghalang. Manchester United sendiri ingin lebih ke fokus kepada kultur ya di dalam pembuatan keputusan. Dan mereka telah melihat Arsenal sebagai contoh bagaimana mereka ini berani memutuskan tali ataupun memutuskan hubungan ya dengan para pemainnya, daripada mereka ini berusaha untuk menahan ya pemain-pemain tersebut, dan itu bisa membentuk kembali sebuah skuad dan juga membentuk lingkungan yang lebih bagus lagi. Klub di utara London tersebut telah menterminate ya atau mengakhiri kontrak secara cukup banyak nih pemain-pemainnya di bawah Mikel Arteta, termasuk Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe. Ini merupakan beberapa contoh di sana. Aksi yang lebih tegas dan bagaimana ini akan membantu manajer ya untuk membentuk perubahan yang positif dan juga meningkatkan standar di Arsenal ini dikagumi oleh Ineos. Mereka juga ingin menghentikan kontrak-kontrak yang tidak perlu ya, perpanjangan kontrak yang tidak perlu di Manchester United kalau itu tidak masuk akal dari sisi sepak bola. Sebelumnya tentu saja hal ini sering sekali dilakukan, artinya memperpanjang kontrak hanya untuk memprotek atau melindungi value dari para pemain yang akan habis kontraknya, dan berusaha untuk menghindarkan mereka ini untuk bisa lepas dengan situasi bebas transfer. Selanjutnya ini ada informasi yang terkait dengan pergerakan Manchester United di bulan Januari ya, disampaikan oleh Melissa Reddy. Tapi intinya Manchester United akan lebih tegas lagi, bahkan Jadon Sancho bisa jadi akan diputus kontraknya. Tapi tentu saja faktor utama yaitu adalah Ineos harus masuk dulu nih, karena ya ini yang akan dilakukan oleh Ineos. Bagaimana gue melihat hal tersebut?
hal ini bagus ya, hal ini bagus tentu saja, dan ini kan bukan hal yang baru. Karena dari musim pertamanya Erik ten Hag di Manchester United, hal ini sudah dilakukan. Artinya Manchester United lebih berani untuk mengambil keputusan tidak memperpanjang kontrak pemain-pemain seniornya, Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani, Nemanja Matic, ya kan, bahkan David De Gea sekalipun. Hanya saja riset ini ya membutuhkan proses juga, tidak bisa langsung instan akan memberikan perubahan. Tadi diambil contoh adalah Arsenal. Ya, Arsenal juga melakukan perubahan yang menurut gua radikal ya. Bagaimana Mikel Arteta berani merekomendasikan banyak pemain senior supaya disingkirkan dari klub, ya kan. Artinya mereka ingin ada perubahan culture di sana, dan perubahan culture ini kan juga merupakan salah satu tugas besar dari Erik ten Hag. Kalau bukan bahkan justru salah satu tugas utama yang dibebankan kepada klub untuk Erik ten Hag di Manchester United. Dan ini menurut gua masih terus berlanjut ya. Kontrak tidak diperpanjang karena memang untuk melepas pemain-pemain tersebut, pemain-pemain senior utamanya, gaji itu menjadi penghalang. Anthony Martial, Jadon Sancho ini merupakan salah satu contoh besar bagaimana hal ini membuat rumit situasi di skuad Manchester United. Tapi salah satu catatan besar menurut gue yang harus juga dilihat adalah bagaimana contoh dari Arsenal itu, ya bagus, itu merupakan hal yang dilihat dan akan dicontoh, iya, tapi bagaimana juga proses, support dan juga waktu yang diberikan dari manajemen klub kepada Mikel Arteta, paling tidak di 3 musim awal. Kenapa di 3 musim awal? Coba Sobat Football United lihat bagaimana peringkat dari Arsenal di 3 musim awal Mikel Arteta. Tidak seperti saat ini. Bahkan ada beberapa ada musim mereka finish di peringkat 8 kalau tidak salah, dan menurut gua ya Manchester United tidak perlu ekstrim dengan artinya mencontoh finish di peringkat 8. Bukan itu intinya. Intinya adalah ada support, dukungan, dan juga waktu yang diberikan kepada manajer. Kepercayaan itu sangat penting sekali. Ini yang tidak ada di manajer-manajer sebelumnya di Manchester United. Ketika turun selesai, proses mulai lagi dari nol. Sepak bola modern tidak bisa seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, ya tapi Erik ten Hag sudah diberikan pemain-pemain yang diinginkan, ya kan. Iya, betul, ada beberapa, walaupun tidak 100%, ada juga beberapa pemain yang didatangkan bukan plan A, tapi plan B atau bahkan plan C-nya. Tapi bisa dilihat di mana sekarang mereka di Manchester United. Banyak pemain yang absen, banyak pemain yang cedera, dan pemain-pemain lain yang didatangkan contoh bukan pilihan utama ya, seperti kayak Rasmus Højlund. Ya tentu saja pemain muda ini butuh waktu untuk berkembang lagi. Andre Onana pun juga demikian. Ada gaya sepak bola baru yang diinginkan oleh Erik ten Hag terkait dengan posisi penjaga gawang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa beradaptasi dengan optimal kalau 4 pemain di depannya ini selalu berubah-ubah terus dari awal musim ini sampai dengan saat ini. Bisa dilihat ya bagaimana lini belakang ini sangat sering sekali dilakukan perombakan. Bahkan kalau seandainya agak maju sedikit di lini tengah, pivot pun juga demikian. Dan ini kan memberikan kesulitan bagi Andre Onana untuk bisa settle in, untuk bisa adaptasi di permainan Manchester United, di mana ini merupakan tantangan baru bagi Andre Onana. Pindah ke negara yang baru, ke klub yang baru yang sedang dalam proses pembangunan, ya kan, dalam tanda kutip, sehingga ya pemain pun juga butuh waktu, butuh support untuk bisa supaya optimal dalam proses adaptasinya. Sekali lagi ini sepak bola real ya, ini bukan permainan, ini bukan game. Erik ten Hag kalau dikatakan pelatih yang tidak jelas statiknya pola permainannya, gue tidak sepakat. Ada 2 hal, contohnya nomor 1 adalah Manchester United musim lalu, bagaimana Erik ten Hag juga bisa menjadikan Manchester United layaknya sebuah orkestra, itu tadi yang ingin gue sebutkan ya. Ya, dengan permainan yang bagus di beberapa pertandingan walaupun belum secara konsisten. Ditarik lagi ke belakang, apa yang dilakukan di Ajax Amsterdam? Permainan luar biasa, bukan hanya di Eredivisie mereka dominan, tapi juga di Eropa. Ada yang mengatakan, ya siapapun yang melatih Ajax pasti akan sukses. Lihat apa yang terjadi pada Ajax di musim ini di Eredivisie. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.